Program ini adalah untuk mensimulasikan sistem pemesanan makanan dan minuman sederhana di sebuah warung dengan fitur menampilkan menu, menerima pilihan pesanan, menghitung total harga berdasarkan pesanan, dan memungkinkan pengguna memesan ulang hingga selesai, serta menampilkan total biaya keseluruhan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari baris 1 hingga 30, dan di baris 1 hingga 6 di sini terletak include IO stream, yang itu tentu saja mengimport pustaka untuk input dan output standar, dan juga using namespace std untuk memungkinkan penggunaan fungsi pustaka standar tanpa prefix std. Lagi pula ada juga string makan di array string makan dan minum, yang dimana di sini tersimpan array untuk menyimpan daftar makanan dan minuman, dan juga variabel global untuk menyimpan total harga seluruh pesanan. Selanjutnya di baris 8 hingga 14 di situ terdapat void dan juga fungsi untuk menampilkan menu makanan atau minuman. Terletak juga items untuk parameter array untuk daftar makanan dan minuman. Ada juga harga tetap untuk setiap item, kategori seperti makanan dan minuman yang ditampilkan. Dan juga di sini terletak loop for untuk mencetak setiap item dalam array bersama harganya. Selanjutnya ada di baris 16 hingga 20. Di mana di sini ada fungsi untuk menerima pesanan dari pengguna dan juga variabel untuk menyimpan jumlah jenis pesanan. Meminta pengguna untuk memasukkan jumlah pesanan yang diinginkan juga. Selanjutnya lagi 21 hingga 23. Di sini menggunakan loop for untuk memproses setiap pesanan berdasarkan jumlah yang dimasukkan. Dan di baris 24 hingga 30 di sini untuk mengecek apakah pilihan valid 1 sampai 3. Jika valid akan menampilkan item yang dipilih dan mendapatkan harga item ke total, dan jika pilihan tidak valid menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya di baris 30 sampai 33 di sini akan menampilkan total harga untuk kategori tertentu dan juga mengembalikan total harga ke fungsi pemanggil. Pada baris selanjutnya, pada baris 36 sampai 40 ini mendeklarasikan pilihan yang bertipe char yang digunakan untuk menyimpan input dari pengguna ya atau tidak untuk menentukan apakah ingin melanjutkan pemesanan atau tidak, yang berada pada baris 51. Selanjutnya pada baris 37 sampai 39 ini mencetak header aplikasi untuk menampilkan sambutan kepada pengguna beserta informasi harga makanan dan minuman. Pada baris 40 ini menampilkan garis pemisah untuk memperindah tampilan program dengan garis pemisahnya. Pada baris 40 sampai 45 ini menggunakan perulangan do while untuk menampilkan menu makanan dan minuman. Fungsi tampil menu dipanggil 2 kali untuk menampilkan menu makanan dengan harga 15.000 dan menu minuman dengan harga 3.000. Selanjutnya pada fungsi ambil pesanan dipanggil untuk makanan dan mengembalikan total harga makanan yang dipesan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu baris ke-51 sampai 53. Program meminta pengguna untuk memilih apakah ingin memesan lagi, Y untuk ya dan T untuk tidak. Input disimpan ke variabel pilihan. Pada while ini selama pengguna memasukkan Y kecil atau Y besar, perulangan akan terus berjalan menampilkan menu dan meminta pesanan kembali. Pada baris ke-55 sampai baris 57 ini menampilkan total keseluruhan harga pesanan setelah keluar dari perulangan program mencetak total harga semua pesanan yang tersimpan di variabel total keseluruhan. Selanjutnya pada baris ke-57 ini untuk mencetak ucapan terima kasih. Program mencetak pesan penutup sebagai ucapan terima kasih kepada pengguna. Selanjutnya pada baris ke-59 ini program selesai dijalankan dengan nilai 0 sebagai tanda bahwa program berjalan tanpa kesalahan.
pada baris 60 ini untuk menutup fungsi main. Selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan program saat dijalankan. Pada output garis pembatas ini itu fungsi main yang berada pada baris 37 pada kode program. Kemudian diikuti dengan kata selamat datang di warung 27 kitchen dan makanan serba 15.000 dan minuman serba 3.000. Kemudian output garis pembatas berada pada baris ke-40. Kemudian tampilan menu makanan dan minuman pada fungsi void yang di dalamnya menggunakan perulangan for untuk mencetak item makanan dan minuman yang berada pada baris 11 sampai 12 pada program. Kemudian output berapa jenis makanan yang ingin dipesan itu menggunakan fungsi non void yang di dalamnya menggunakan perulangan for pada baris ke-21 sampai 23 pada program dan percabangan if else pada baris 24 sampai 29 pada program. Kita masukkan satu misalkan, kemudian enter, kemudian pilih makanan, kita masukkan 2, kemudian enter. Nah, jika kita memasukkan 2, maka akan muncul ayam bakar diikuti dengan harga. Kemudian diikuti dengan total harga pesanan untuk makanan yaitu ayam bakar seharga 15.000. Kemudian output berapa jenis minuman yang ingin dipesan. Kita coba masukkan 2, kemudian enter. Kemudian pilih minuman, kita masukkan 1, enter. Jika kita masukkan 1, maka akan muncul item ST dengan harga 3.000. Kemudian pilihan kedua pada minuman, kita coba masukkan lagi 3, kemudian enter, maka akan muncul item air mineral seharga 3.000. Diikuti dengan total harga pesanan Anda untuk minuman seharga 6.000. Kemudian pada tampilan ingin pesan lagi itu gunakan percabangan while, di mana jika kita memilih T atau tidak, maka akan langsung muncul total harga keseluruhan pesanan Anda. Kalau kita memilih Y, maka akan muncul lagi tampilan menu makanan dan minuman yang ingin dipesan. Kemudian tampilan terima kasih atas kunjungan Anda berada pada baris ke-57 masih dalam fungsi main. Terima kasih. Pada program ini memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi pertama, fungsi void dengan nama tampil menu, fungsi kedua non void dengan nama ambil pesanan, dan fungsi ketiga yaitu fungsi main sebagai fungsi utama. Saya akan menjelaskan fungsi main, di mana kita mendeklarasikan pilihan sebagai string, array makanan dan minum kita deklarasikan sebagai string array dengan size array itu 3, lalu kita deklarasikan total keseluruhan dengan tipe data integer, lalu kita inisialisasi string array makan, indeks 0 ayam goreng, makan indeks 1 ayam bakar, makan indeks 2 nasi goreng, minum indeks 0 SD, minum indeks 1 es jeruk, minum indeks 2 air mineral, dan total keseluruhan sama dengan 0. Kemudian akan muncul output garis untuk header pada tampilan yang akan menampilkan selamat datang di warung 27 kitchen, makanan serba 15.000 dan minuman serba 3.000. Lalu kembali ditutup oleh garis. Lalu kita akan memasuki perulangan do while, di mana perulangan do while ini akan mengecek kondisi di akhir setelah kode perintah perulangan dijalankan, di mana kita memanggil fungsi tampil menu dengan makan ini merupakan items, harganya 15.000 dan kategorinya makanan. Begitu pula dengan untuk items minum, dia akan menampilkan menu-menu pada minum, lalu harganya 3.000 serta kategori minuman. Kemudian total keseluruhan. Terdapat operator untuk menghitung total harga kategori makanan. Fungsi ambil pesanan akan meminta pengguna memilih beberapa jenis makanan, lalu menjumlahkan harga makanan yang dipesan, kemudian mengembalikan total harga pesanan kategori makanan ke program utama. Begitu juga dengan kategori untuk minuman. Lalu akan tampil input pesan lagi, di mana pilihan ini meminta user menginputkan Y atau tidak, lalu menyimpannya ke pilihan, di mana akan mengecek kondisi di while, pilihannya sama dengan Y kecil atau Y besar. Jika user menginputkan Y, maka perulangan akan dilakukan, akan menampilkan menu kembali. Jika tidak, maka akan menampilkan output total harga keseluruhan pesanan Anda diikuti dengan total keseluruhan dari harga total makanan dan total minuman. Lalu ditutup oleh tampilan teks terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi tampil menu. Di dalamnya terdapat parameter array items bertipe string, kemudian parameter harga bertipe integer, kemudian parameter kategori bertipe string. Dan di bawahnya ada, pada bagian ini kita mendeklarasikan
variabel I dan total keseluruhan bertipe integer. Kemudian ada array makanan dan array minuman bertipe string. Kemudian di sini adalah inisialisasi. Makanan dengan nomor indeks 0 itu ayam goreng, makanan indeks 1 ayam bakar, makan indeks 2 nasi goreng. Kemudian pada minuman indeks 0 es teh, indeks 1 es jeruk, indeks 2 air mineral. Kemudian pada bagian ini akan muncul nanti output menu. Terus ada kategorinya ini ada 2, yaitu makanan dan minuman. Jadi nanti menu makanan titik 2 atau menu minuman titik 2. Kemudian masuk ke bagian perulangan for. Pada bagian ini ada variabel di mana nilai startnya itu dari 0 hingga ke 2. Dengan directionnya itu nanti increasing, artinya dia akan meningkat 1 setiap kali perulangan selesai. Lalu akan menghasilkan output, yang mana I ditambah 1 itu merupakan nomor urut dari outputnya. Jadi nanti misalnya 1 titik terus tuh item yang ada pada nomor indeks tersebut. Misalnya 1 titik nanti akan muncul ayam goreng di indeks 0, 2 titik ayam bakar, 3 titik ayam goreng. Kemudian beserta dengan harganya. Berarti 3 titik terus tuh akan muncul nasi goreng. Untuk fungsi ambil pesanan itu, yang pertama itu untuk fungsi ambil pesanan itu memiliki 3 parameter, yaitu items, harga, dan kategori. Untuk item sendiri itu dideklarasikan dengan string yang bertipe array, dan harga itu integer atau bilangan bulat, kategori untuk kata. Selanjutnya yaitu deklarasi total jumlah dan pilihan itu bertipe integer atau bilangan bulat. Selanjutnya itu variabel I bertipe integer, dan inisialisasi jumlah pilihan total yang bernilai 0. Selanjutnya yaitu output berapa jenis kategori ini itu memuat makanan dan minuman. Jadi berapa jenis makanan yang ingin dipesan atau berapa jenis minuman yang ingin dipesan. Selanjutnya itu input jumlah. Di sini pengguna diminta untuk menginput jumlah pesanan makanan atau minuman. Kita masuk di fungsi for itu dengan variabel I yang dimulai dengan angka 1 dan diakhiri dengan jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Misalnya menampilkan output pilih makanan 1 sampai 3. Misalnya pengguna menginput makanan 1, maka flowchart dieksekusi seperti ini. Jika pilihan 1 sampai 3, maka flowchart dieksekusi dan menampilkan Anda memesan items itu merupakan tampilan menu untuk makanan dan minuman. Pilihan kurang 1 itu untuk memanggil menu, pilihan kurang 1 itu untuk memanggil indeks masing-masing menu makanan. Misalnya kita memasukkan pilihan 1, jadi pilihan 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Jadi memanggil menu makanan yang berada di indeks 0 dan menampilkan harganya. Selanjutnya yaitu ini menontalkan total pesanan dan harga dari masing-masing menu dan menampilkan pesan total harga pesanan Anda untuk makanan atau minuman titik 2 atau sama dengan harganya. Sekian, terima kasih. Jika kita run, maka dia akan menampilkan konsol seperti di layar, yang menampilkan selamat datang dan menampilkan menu makanan, yang dimana menu makanan ada 3, yaitu pertama ayam goreng, ayam bakar, dan nasi goreng, yang dimana dengan harga serba 15.000. Kemudian menampilkan juga menu minuman, yang dimana ada es teh, es jeruk, dan air mineral dengan harga serba 3.000. Lalu ada keluaran, yaitu berapa jenis makanan yang ingin dipesan. Jika kita memasukkan angka 2, maka untuk memilih makanan akan berulang 2 kali. Contoh pertama, kita masukkan angka 1. Untuk memilih ayam goreng, maka akan mengeluarkan output pesanan dan harga yang kita pilih. Lalu program langsung melakukan perulangan kembali. Kemudian kita masukkan angka 3 untuk menu nasi goreng dan akan mengeluarkan output nama pesanan dan harga. Karena kita cuma memilih 2 jenis makanan yang akan dipesan, maka program langsung menampilkan total harga pesanan untuk makanan, yaitu 30.000. Selanjutnya kita akan memilih menu minuman. Jika kita akan memesan 1 minuman, maka kita masukkan angka 1 dan kita akan diarahkan untuk memilih minuman tersebut. Contoh, jika kita akan memesan air mineral, maka kita memilih angka 3 dan program langsung mengeluarkan output pesanan dengan harga. Karena kita cuma memasukkan angka 1 untuk memilih menu minuman, maka program langsung menampilkan total harga dari minuman yang dipesan. Kemudian program menampilkan output pesanan.
yaitu Y atau T. Jika kita memilih Y, maka program akan kembali berulang untuk proses pemilihan menu. Tapi jika kita memilih T, maka program akan menampilkan harga keseluruhan dari pesanan tersebut.